Bu, perkenalkan saya Sri Wulandari Tarjono dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas apa, Mbak? Fakultas Ilmu Kesehatan dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Izin mewawancarai puskesmas terkait tugas akuntansi biaya. Di puskesmas ya. Ya, ini surat sudah saya terima. Monggo, kiranya apa saja yang perlu diwawancarai atau menjadi materi untuk wawancara hari ini, silakan. Baik, Bu. Materi yang saya ambil tentang pengendalian biaya di puskesmas. Pengendalian biaya di puskesmas ya. Saya mohon bertanya ya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara Bu Eni memantau dan mengendalikan biaya operasional di puskesmas? Gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Siri untuk pertanyaannya. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya, saya Dr. Heni Puspito Sari Utami, Kepala Puskesmas Kartasura. Baik, tadi kalau ditanyakan tentang pengendalian biaya operasional di puskesmas, memantau dan mengendalikan, jadi pembiayaan atau anggaran di puskesmas ini sistemnya adalah BLUD. Puskesmas ini adalah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Tetapi memang belum BLUD murni. Kalau BLUD murni itu pembiayaan, pengadaan, pemantauan, pengendalian semuanya oleh puskesmas. Tetapi kami masih ada campur tangan atau support dari pemerintahan baik daerah maupun pusat. Otomatis dalam penganggaran pembiayaan di puskesmas ini memerlukan perencanaan ya. Perencanaan dulu, misalnya kamu tahun ini mau butuh apa berdasarkan analisa kebutuhan pelanggan ya, pelanggan butuhnya apa, misalnya nih pasien butuh ada ruangan untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak. Nah, puskesmas misalnya belum punya, otomatis kan saya harus merencanakan untuk membangun ruangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, dari perencanaan ini nanti kan diusulkan ke pemerintah daerah, kemudian dari ke pusat, kemudian di ACC ya, kemudian turun ke kami. Nah, otomatis dari BLUD ini ada 3 komponen pembiayaan pokok, yaitu gaji pegawai, pembiayaan belanja jasa dan barang dan jasa, dan belanja aset. Nah, kemudian juga gaji ya, gaji. Nah, ini sudah dipisah-pisahkan nih kebutuhannya. Puskesmas butuh apa, masuk di belanja apa, di poin belanja apa, belanja apa, belanja. Nah, dari perencanaan, kemudian yang sudah dianggarkan, yang sudah direncanakan dan sudah di-ACC oleh pemerintah tadi, kita bisa memantau nih dari belanja barang dan jasa apa saja komponennya. Misalnya ada 5 poin gitu ya. Ternyata ini harus targetnya, misalnya tahun ini harus semuanya terrealisasi. Ternyata dalam tahun ini ada 1 poin yang tidak terrealisasi. Nah, ini kan, tapi kita memantaunya tiap bulan. Tiap bulan ada pemantauan dari bendahara, ada laporan-laporan ke kami, mana yang sudah terrealisasi dan mana yang belum, atau mana yang sudah melebihi anggaran. Nah, itu pemantauan itu dilakukan setiap bulan berdasarkan laporan dari bendahara ke kepala puskesmas, gitu ya. Lanjut ya, Bu. Iya. Pertanyaan kedua, cerita tentang pengalaman Bu Eni dalam mengatasi situasi di mana biaya operasional melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Nah, itu dia. Misalnya nih, di tahun kemarin ya, 2023 misalnya tidak ada anggaran untuk perawatan atau pembelian perawatan aja deh, perawatan gedung gitu ya, misalnya tidak ada anggaran untuk perawatan gedung misalnya. Tetapi tahu-tahu kita harus akreditasi, otomatis kan kita harus perbaikan perawatan gedung, misalnya ngecat dan sebagainya. Nah, itu kan mesti melebihi dari perencanaan kan, pengeluaran perawatan biasanya yang melebihi
anggaran itu yaitu perawatan gedung dan sebagainya, itu biasanya lebih. Kalau seperti ini ya nanti ada di menjelang akhir tahun itu biasanya ada anggaran perubahan anggaran ya yang direncanakan. Jadi dalam penetapan atau mengusulkan perubahan anggaran ini kita masukkan perencanaan yang sekiranya melebihi dari perencanaan awal tadi ya. Jadi masuk di perubahan anggaran. Pertanyaan berikutnya, apa langkah-langkah yang boleh diambil untuk melakukan analisis biaya manfaat pada proyek kesehatan di puskesmas? Ya, untuk melakukan analisis manfaat pada proyek kesehatan di puskesmas, di puskesmas itu ada anggaran dari BLUD ya, dan anggaran dari BOK, bantuan operasional kesehatan. Untuk bantuan operasional kesehatan ini digunakan untuk membiayai program-program kemasyarakatan, program-program kesehatan yang dimanfaatkan juga untuk masyarakat langsung. Sedangkan BLUD ini selain untuk kebutuhan penggajian, pembelian aset dan sebagainya, peningkatan kompetensi dan sebagainya. Nah, untuk menganalisa tentunya menganalisa manfaat itu, untuk anggaran dari BOK, bantuan operasional kesehatan, ini tentunya setiap bulan saya mengetahui program-program apa yang sudah dilaksanakan dengan anggaran BOK, dan bagaimana pemanfaatan pembiayaan tersebut untuk program-program kemasyarakatan melalui anggaran BOK. Sekiranya itu manfaat atau bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya, maka ini nanti akan direncanakan untuk tahun selanjutnya. Itu untuk BOK. Untuk BLUD, pembiayaan dari BLUD pada layanan umum daerah puskesmas itu tentunya harus memang dari laporan bendahara setiap bulan ini kita bisa menganalisa manfaat-manfaat dari pembiayaan dari BLUD tersebut. Biasanya kalau misalnya dari anggaran 1 poin ini tidak terlalu banyak diserap, kita bisa mengalihkan ke poin yang lain, tetapi dalam satu rumah, dalam satu komponen pembelanjaan. Ada syaratnya seperti itu menganalisa. Kemudian dalam akhir tahun ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan analisa pembiayaan puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Gitu ya. Lanjut Bu, bagaimana cara Bu ini mengkomunikasikan keputusan pengendalian biaya kepada staf puskesmas yang mungkin tidak memiliki latar belakang keuangan? Ya, iya. Karyawan puskesmas ini yang memiliki latar belakang keuangan seperti akuntan itu belum ada. Jadi bendahara kami pun juga rata-rata adalah teman-teman profesi, bidan jadi bendahara gitu ya, perawat jadi bendahara. Jadi kita belum mempunyai karyawan yang mempunyai basic akuntan gitu. Nah, ini dibutuhkan ini seperti adik-adik ini nanti untuk bekerja di puskesmas ya. Jadi otomatis mereka tidak punya basic akuntan kan ya. Tetapi kita karena sudah terbiasa, kita juga dipandu oleh dinas kesehatan, yang di dinas pun juga ada orang yang kompeten, sehingga kita juga diajari, diarahkan bagaimana merencanakan suatu pembiayaan ya, kemudian mengimplementasikan, merealisasikan dan mengevaluasi di akhir tahun gitu ya. Jadi teman-teman ini ya setiap sebulan di awal tahun biasanya kita melakukan des anggaran apa yang direncanakan dalam bulan apa, jadi kegiatan apa, tempo waktunya berapa lama, harus mencapai target, itu kita komunikasikan rapat dengan teman-teman program dan pengguna anggaran gitu ya. Kemudian setiap sebulan sekali kita juga melakukan evaluasi melalui
Lokakarya Mini Puskesmas. Dari Lokakarya Mini Puskesmas itu diketahui kegiatan mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, kendalanya apa, termasuk kendala dalam masalah pembiayaan. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai, selalu ada komunikasi dengan staf itu. Jadi setiap bulan itu mereka laporan. Jadi ada komunikasi dengan kita baik setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap semester, setiap setahun sekali itu pasti ada komunikasi terkait penggunaan anggaran-anggaran. Gitu ya. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana Bu Heni menjaga diri agar tetap up to date dengan perubahan regulasi dan kebijakan yang berdampak pada anggaran puskesmas? Ya, jadi misalnya perubahan regulasi itu jika pembiayaan yang kita tarik atau tarif pelayanan itu sudah tidak sesuai misalnya ya, itu kemudian ada regulasi baru dari pemerintah daerah tentang regulasi tarif gitu ya, tarif perda, kalau kita tarif perda ya menjaga dirinya tetap pertama kita mengkomunikasikan dengan pengguna layanan. Jika ada perubahan tarif, perubahan regulasi, kita harus sampaikan kepada masyarakat. Misalnya, dulu kalau periksa pasien umum itu bayarnya cuma 7.500. Ya, sekarang karena naik menjadi 15.000 karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Nah, itu harus kita sampaikan ke masyarakat gitu ya. Pertama ya masyarakat komplain, mungkin ada komplain dan sebagainya, tapi dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat ya, bahwa ada perubahan-perubahan regulasi seperti itu, masyarakat akan paham. Begitu juga dengan pengguna anggaran di tingkat puskesmas, petugas-petugas program ini, misalnya ada tahun kemarin ada nih anggaran untuk penyuluhan, tahun ini tidak ada nih anggaran untuk penyuluhan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana agar kegiatan penyuluhan itu bisa tetap dilaksanakan meskipun tidak ada anggaran dari pemerintah, misalnya seperti itu. Ya, petugas tadi harus gabung dengan petugas lain dalam melaksanakan kegiatan itu. Jadi dia tidak berjalan sendiri, tetapi ada korelasi lintas program yang jadi yang tidak punya anggaran bergabung dengan yang punya anggaran agar kegiatannya bisa terlaksana. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni atas Sama-sama. ilmunya pagi ini. Baik, ya semoga bermanfaat ya Mbak Siwi. Amin.